Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kini kita bersama Bundo Putih Reno Radatai. Nah, kini ko awak kamananyo masalah marawa ke Bundo. Soalnya kan Bundo jadi giko Bundo. Pai wak kan negari-negari di Sumatera Barat jo. Ada yang meletakkan marawa tuh yang kunyang di tengah. Ada yang meletakkan yang kunyang di luar. Yeah. Nah, jadi baa sabananya marawa tuh Bundo. Yeah. Jadi kalau cerita marawa tuh lalamu soalnya kepikiran tuh. Marawa itu ada namanya cean bendera luha dengan ketentuan kalau di tanah datar nang kunyang di luar, kalau di agam nang sirah di luar, kalau di pekumbuh harusnya tentu nang hitam di luar. Tapi enggak, berarti enggak, aturan itu enggak benar dong. Nah, sudah tuh cek kalau yo kecian bendera luha, enggak ada haknya orang Darmas Raya, orang Pasaman Barat, orang pesisir selatan memakai marawa. Jadi marawa tuh bendera Minangkabau. Tuh logikanya tuh ah. Nah, dan Bundo punya referensi Bundo. Marawa tuh hitam, nanti batang, kunyang dan merah itu. Sampai kini orang sama Ecek 9 bulan salah, tapi mungkin kami salah. Punya kalau sewarna-warnanya, kalau secara adat, 6 bulan memakai bendera tuh marawa nanti warna tuh kalau di Pegeluyong. Kalau itu namanya cek lo kambo mainnya itu Datuk Lubuk Sati. Nah, tuh bendera itu boleh dia po kena nanda ya nanda boleh dipakai nanti warna itu. Jadi hitam tuh masyarakat Pengulu tuh nanti dasar nalake ke tonggak. Kunyang tuh rajo, sirah tuh dubalang. Itu apa? Di orang Malaysia tuh tetap kunyang tuh warna rajo. Ya, tetapnya perhatikan. Nah jadi kalau ikut dikecek bendera luka, itu orang Darmas Raya nyetulnya pakai. Itu tidak mau dipasang dah. Nah, dalam pacu kudo ada umbul-umbul. Nah, kalau merah agam, umbul-umbul kok cieknya merah hijau gitu. Jadi harus beda itu. Nah, jadi logikanya tidak masuk. Kalau memang yo bendera luka, ada aturan kalau di tanah datar kunyang di luar, di agam sirah nanti dapat gumbu harus hitam di luar. Bangga enggak. Artinya enggak konsisten itu. Aturan itu enggak bisa diikuti dong. Nah, itu nampak lagi diduduk amal ini lewat tambah putih. Sudah hitam merah kunyang, tambah putih di luar. Dikecek untuk ulama. Nah, di situ perbedaan dan sebenarnya di bendera hitam tuh di Pengulu tuh lah sado situ. Lah do alim ulama jadi pandai di dalam Pengulu itu sendiri. Itu kan ada orang sampai jini rampe. Tidak mungkin Pengulu tuh tidak orang alim, tidak orang cerdik. Ini memimpin manti, ini memimpin imam, malim, tidak mungkin. Logikanya. Ini bapacah dijadian itu di karena ada MUI. Nah, MUI ko ulama. Ada LKM ko ada nenek mama. Nah, sudah tu nak jadi pandai ko pemerintah. Nah, kalau cari di situ nenek mama alim ulama jadi pandai padusi di mana tak? Padahal padusi ko jadi kunci di Minangkabau. Matrilineal sistem tu. Tak mungkin padusi-padusi itu tidak jalan posisinya sudah tu ini melahirkan rajo, melahirkan Pengulu segala macam. Tidak adanya sebagai institusi di dalam perkauman. Makanya nenek itu padusi, mama itu laki-laki. Dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Nah, itu mesti dipelok balik tu. Nah, kalau tidak akhirnya kan berdiri sendiri berjadiannya bunuh kandung. Dalam adat tidak ada istilah bunuh kandung itu dalam Kabar Cinomato ada bunuh kandung. Dalam adat namun mande soko, nam punya pusako, nam punya soko. Nah itu nan basuku keinyo kamande itu sebuah institusinya itu. Jadi kalau awak cari limbago yang terkecil kan limbago kaum itu, limbago suku, limbago kaum. Di lembaga kaum kok institusinya ada 3. Mandesako, mama, kemanakan. Mama kok bisanya jadi Pengulu, bisanya jadi malin, manti dan segala macam beko. Nah, itu. Nah, di dalam lembaga suku ada orang rampe jini nambah rampe. Nah, suku kok
atau kaum kok bisa awak kecen sebantu negara kecil. Ada struktur pemerintahnya, ada wilayahnya, ulayat kaum, ada jale bate-batenya, ada masyarakatnya. Nah, itu tidak pernah dijamah orang-orang mencari secara global aja. Padahal kalau awak akan ingin menerapkan segala sesuatu, nampaknya pas itu berbasis kaum. Kalau nagarinya kan terdiri dari beberapa suku. Suku itu terdiri dari beberapa kaum. Nah, maka di dalam urangan Koto Piliang ada Datuk Pucuk, itu sukunya. Nah, kalau di orang Bodi Siniago, Datuk itu kan sama adiknya, sama Gadang. Itu sih bedanya. Nah, itu apanya? Untuk Marawa itu. Nah, jadi Marawa itu bendera Minangkabau, bukan bendera luar dan Tigo. Itu kalau Marawa ko kini kan banyak wak, kalau ada cara-cara di kampung bagian Bondo ada orang Marale lah pakai Marawa lo. Iya. Nah, yang sebenarnya kan Marawa tuh tadi kalau berdasarkan ketentuan adat kan di Pagaruyung kan Bondo. Iya di Pagaruyung itu Iya. misalnya kalau kini kan bisa lo awak pon tuh. Kalau dulu tuh kan gitu, nyawa tagak pundu misal. Tuh kalau diundang rajo datang tuh Marawa tagak. Oh, tuh. iya. Nah, bentuk itu sebenarnya. Tapi kalau disabit kini kan orang kini antinya. Bahkan kalau Elkam ketua Elkam dulu ngecen. Nggak ada kerajaan di Minangkabau aja. Itu kan lucu. Nah, sementara orang lain mengakui waktu festival keraton yang terakhir 2009 balik, bara buah keraton yang datang, inyo mangecen bahasa nenek moyangnya berasal dari Pagaruyung. Aba ama hilang datang. Itu ada awak di. Banyak tuh. Ada orang mangecen luhak bapengulu rantau barajo di luhak tidak ada rajo memerintah ke negari-negari memang tidak ada dong. Nah memerintah di negari-negari pengulu. Tapi bukan tidak ada rajo, pucuknya rajo tuh. Nah, beko kan ada sistem kelarasan, ada Koto Piliang, ada Bodi Siniago. Di Koto Piliang kok ada 7 pasang daerah dan jabatan istimewa. Beko di Bodi Siniago ada lo 7 lo daerahnya. Itu daerah-daerah khusus. Kalau misalnya orang-orang nan menganut Bodi Siniago, kalau ada terjadi permasalahan di kaumnya, indak selesai dibawa dulu ke Tanjung Nanampe, Lubuk Nantigo, di Manyo Negari. Ndak bisa lo baru basuk ke sampai balai bidangnya, ke bidang adat, ke bidang agama, ndak bisa aja baru ke rajo adat, rajo ibadat. Ndak bisa baru ke rajo alam. Jadi sistem pemerintahan kolektif. Jadi tidak langsung rajo memerintah kan sampai ke negara, tidak. Jadi ada susunan langkah-langkahnya, kewenangan-kewenangan. Dan kadang-kadang kalau aman di bawah rajo udah ke rajo dan nemu peti saja. Kalau dalam catatan sejarah tuh peti itu kan ameh. Nah, tapi kok ame itu bagian itu ya di rajo kok itu loh. Ada misalnya tahun muko ambo itu jenderakat mencatat tuh. Tahun muko kami mungkin tidak mantan apa kemari ada tongku. Baik itu di sana awak di situ butuh perlu bantuan bawa kian. Seperti itu. Jadi mangko rajo tuh walaupun daerah-daerah rajo-rajo dan di pasel-paselnya kloster-kloster tuh diletakkan di sumber-sumber rame, tapi dalam pola hidupnya rajo tuh tidak bentuk orang kaya doh. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang dipimpinnya. Tidak dinampakkan kekayaan itu dinilai. Dan satu-satunya menurut jenderakat di dunia rajo kerajaan dan menamukan rajonya rajo alam itu adalah di Pagaruyung. Jadi nyo sadar betul nyo rajo tuh bahasanya khalifatullah, wakil Tuhan di bumi. Nah, makanya nyo hidupnya mencontoh kepemimpinan itu di duluan selangkah, di tinggian selantiang. Pada lahirnya rajo disambah, pada batinnya rajo itu menyambah. Nah, jadi dalam konsep-konsep itu seperti itu. Makanya dia tidak punya takhta, tidak boleh orang duduk di bawah tapak kakinya. Tidak ada orang Minang baik pedusi, baik laki-laki yang duduk untuk awak kok. Kalau duduk untuk awak bagaimanapun ada orang duduk di bawah awak. Dia tidak. Namanya kedudukan, bukan takhta, bukan singgasana. Kedudukan berdasarkan fungsi. Jadi banyak tuh nan mesti awak kaji itu. Akhirnya dia awak kan
Mana anak lama dipasang-pasangan aja. Iya. Asal itu kecenderungan kalau ada acara adat atau tamu-tamu awak datang, itu selalu tuh panitia beko pidato pesambannya nggak usah panjang-panjang mana. Padahal di pidato pesamban itu sejarah. Nah, sementara di orang lain, payah awak ke Jawa misalnya, nggak bisa dipotong pakaian orang harus begini, nggak bisa deh. Orang konsen orang awak, orang Minang terlalu terbuka, sehingga mudah mau berubah. Bukan anti perubahan orang Minang, tidak anti perubahan sekali aja gadang sekali tapi yang beralih. Tapi nan berubah tuh bentuk, pola, tapi esensi tidak berubah. Contoh lah misalnya, dulu orang mandi di tepian, tepi sungai. Setelah itu di kemajuan negeri, kemajuan teknologi, kini kamar mandi lah di dalam rumah. Tapi fungsinya kan tetap NCK. Tidak ada kamar mandi yang buat orang sampai makan dah. Kan sampai kini tidak ada, walaupun rancak lah kamar mandi itu. Tidak ada orang membuat di kamar mandi itu sampai makan, tapi orang gilo, mabuknya. Tetap sampai MCK. Nah, berarti itu yang membuat. Nanti dia itu fungsi berubah itu. Sama aja penghulu baju hitam. Ini tukar siramnya tak jadi penghulu, jadi dubalang langsung. Nah, berarti itu simbol. Jadi orang Minang itu sangat kaya dengan tanda, sign, dan simbol. Sangat kaya. Nah, kalau awak beraja Minangkabau, tidak paham awak je tanda je lambang tuh, kacau awak ini. Awak tafsiran saya menurut mau awak. Orang Minang warna nyetong, sangat etong warna. Dan di Minangkabau tidak ada warna biru. Apa sebab itu? Tidak ada warna biru, dia hijau langit, hijau lawi, hijau daun, hijau kemanjanti, hijau. Tidak ada warna biru. Banyak pilih pakaian penghulu hitam. Hitam itu bukan warna. Hitam itu paduan dari warna-warna dasar. Nah, jadi di dalam warna hitam itu ada seluruh warna. Maka kalau warna hitam itu dilataan di atas warna-warna lain, warna anak kemenakan beragam, merah, segala macam, majunya ke muka. Nah, kini baru awak tahu, awak lihat misalnya baju presiden-presiden di dunia, jasnya tuh hitam, mobil dinasnya hitam. Orang Minang lah dulu. Nah, kini orang Minang gini, baju hitam sampai menyanguk. Nah, itu kan seenak perut aja, tidak ada alasan. Ada segala tuh kalau awak pelajari mana lah, orang nambah guru ke alam kok. Setiap apa nanya buat itu argumentatif, tidak sembarang-barang. Ada alasan yang sangat kuat. Itu nan harus awak jan karena anak awak. Jadi petata petiti itu ya awak beraja, tapi bukan itu bahagian kecil dari adat dan budaya Minangkabau, namanya sastra. Tapi adat luas ke seluruh aspek kehidupan. Dan yang paling utama itu nilai. Nilai itu yang harus awak. Kalau petata petiti itu kan awak di nyanyian, di dendangan, tapi nilai yang ada di dalam petata petiti itu nan harus awak lestarikan, nan awak kembangkan, nan awak implementasikan ke dalam diri anak didik. Bukan cara bapak tata, bukan itu. Baiklah Bundo, terima kasih penjelasan Bundo, penjabaran Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.